Sobat-sobat Sopi, selamat datang di Sopi Canda, candain dong. Gak apa-apa, gak ada orang juga. Gak apa-apa, gak masalah kok. Gak mau stand up sebenarnya hari ini, orang gak ada orang juga di sini. Mau gak mau stand up udah dibayar ya. Mau dibalikin duitnya udah dipakai. Aduh, gue panik banget nih. Karena di masa-masa pandemi begini ya, kita kenalan dulu ya. Aduh, lupa loh. Aku mengenalkan diri loh. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang untuk kalian semua yang nonton Sobat Sopi. Saya Reno Barak. Barack Obama. Obama apa lagi nih? Jujur gue Marcel Widianto teman-teman semuanya. Gue adalah seorang stand up komedian dan di masa pandemi seperti ini adalah masa-masa yang jujur gak pernah gue temuin gitu. Dan semua orang kena impactnya, semua orang kena imbasnya karena corona ini. Karena bukan cuman gue sebagai stand up komedian, tapi ada teman gue di Priuk, dia tuh kerjaannya parkir setiap hari. Si Jembet namanya. Jadi jangan salah sebut ya. Karena kalau salah sebut, hati-hati ya. Ya, oke. Jadi si Jembet ini, dia tuh kerjanya setiap hari parkir. Gara-gara pandemi, gara-gara corona, sekarang dia parkir virtual. Lu bayangin coba, itu motor sama mobil gede semua. Karena dia parkirnya di Zoom. Ya kan, untung lucu nih. Di masa pandemi ini jujur sebagai seorang stand up komedian, ya kita harus tetap kerja gitu, kita harus tetap berkarya. Karena teman-teman semua yang ada di rumah, dapur itu gak kenal yang namanya pandemi. Pandersar, bodo amat, gak ada yang kenal. Dapur kudu tetap ngebul. Karena kalau misalkan gitu, selak tuh gue. Gue beli air dulu kali di Shopee ya. Ya gak sih? Ini bukan gimmick loh. Karena kalau misalkan kita tidak bekerja di masa pandemi ini, usus kita bisa lockdown. Gue gak mau yang namanya usus gue social distancing sama makanan. Gue gak mau. Karena gue udah capek banget gitu, gue udah capek banget hidup susah. Ya bisa dibilang gue adalah seorang yang keluar dari garis kemiskinan gitu. Kalau diinget-inget dulu gitu, mama gue pernah cerita kalau dulu dia tuh saking miskinnya. Mama sama bapak gue tuh kalau dulu waktu menikah, mama gue katanya dia gak bisa masak. Karena emang gak ada yang bisa dimasak. Bayangin mama gue akhirnya lanjut cerita, dia bilang, Sel, dulu mama tuh pernah sama bapak ya, makan nasi putih, lauknya air putih. Jatuhnya kan bukan makan, itu puasa mutih, ya kan? Kenyang kagak sakti dia. Jadi bisa dibilang mama bapak gue tuh mereka ngilmu tuh tapi gak sengaja gitu. Gak jarang dia lagi jalan tiba-tiba nembus tembok gitu, gak jarang gitu mama bapak gue. Hei, kamu tertawa sambil tiduran kan? Ya kan? Itu yang selalu gue lakuin gitu. Dari setiap karya gue, apapun yang gue lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi karya di stand up komedi gue. Karena ya gue gak mau lagi mengulang kejadian orang tua gue dulu gitu. Mama gue dulu tuh, ya bisa dibilang mereka tuh susah tapi mesra. Dia pernah cerita, mama dulu sama bapak, ya ampun mesra banget. Tiap hari nempel terus, kayak The Virgin ya. Adek gue yang teriak tuh. Emang kagak lucu, orang adek gue ya kan. Coba kalau gue. Makin tidak lucu. Ketika mereka menikah, banyak sekali hal-hal yang remeh tapi bisa jadi polemik di keluarga. Kayak contohnya di bapak gue lagi tidur gitu kan, tiba-tiba dibangunin sama mak gue. Pagar udah dikunci belum? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau pertanyaan pertama lolos, mak gue nanya lagi, itu motor udah dimasukin belum? Untuk sahabat-sahabat miskuinku yang ada di rumah, kalian pernah ngalamin kan? Tidur sebelah motor kan? Kalau orang kaya yang nonton nih, lu cobain dah tidur sebelah motor. Mimpinya ngegas. Cobain aja. Itu kalau misalkan pertanyaan kedua dia udah lolos, muncul pertanyaan ketiga. Itu standarnya udah diganjel keset belum? Karena kalau misalkan gak diganjel keset, lantainya bisa retak, ya kan? Ya kan? Kalau misalkan lantainya itu retak, apalagi rumah tangga, ya kan? Makanya kata bapak gua, kata dia, Sel, hidup itu kalau kita berkeluarga sama kayak sepak bola. Kalau misalkan kita sendiri aja kita gak akan menang. Makanya kita harus bekerja sama. Aduh, bagus banget kata bapak gue tuh. Memang ada lucunya lagi, gak apa-apa. Bapak gue yang kenapa lu? Bapak gue udah meninggal, kenapa nih? Udah meninggal bapak gue yatim kemarin. Karena serangan jantung gak berhasil nyerang balik jadi begitu.
bapak gue itu. Gue keringetan ya. Padahal nggak narkoba loh saya loh. Sih berani tes urin. Aduh, teman gue kemarin ya. Dia tes corona kan. Coronanya negatif. Yang positif narkoba. Kasian banget. Kasian banget. Aduh, yang orang-orang diciduknya ke Wisma Atlet dia ke Polda gitu. Temen gue ada, temen gue. Orang Priuk. Makanya karena kehidupan gue yang susah gitu, bisa dibilang percintaan gue juga memprihatinkan gitu. Gue pernah ya main aplikasi untuk mencari jodoh. Namanya tuh Minder. Minder gitu, tau gak sih? Itu aplikasi yang kalau kita swipe kanan, ceweknya juga swipe kanan, dua-duanya di kanan. Enggak dong. Ya kan kita gak ketemu. Jadi kalau kita swipe kanan tuh kita bisa match, kita bisa ketemu. Dan gua pas waktu main aplikasi itu semua cewek, mau rambutnya pendek, mau rambutnya panjang, atau kalau misalkan profil picture-nya nasi kuning, gua like. Semua gua swipe kanan. Gua swipe kanan tuh semuanya. Tapi gak pernah ada yang match. Gua gak pernah bertanding. Ya, tapi ada satu waktu ketika itu gua nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang match dan itu ceweknya tuh cantik banget. Gue penasaran kan, gue tanya sama dia, "Hi love," gue gitu. Ih, ya ampun. Emang namanya lovebird ya. jadi gue tanya, "Hey, kamu kenapa swipe kanan kalau boleh tahu?" Akhirnya dijawab 3 hari kemudian. Dijawab kayak, "Aduh mas, mohon maaf. HP saya jatuh," katanya. Jadi bisa dibilang dia gak sengaja. HP-nya jatuh ke kiri, tangannya nyenggol terus swipe kanan gitu. Gue kan sedih banget gitu. Makanya gue kalau misalkan ngelihat orang-orang, teman-teman gue yang pacaran, gue iri. Apalagi kalau misalkan ceweknya cantik, cowoknya serumpun sama gue. Satu genre. Kalau misalkan cowoknya seperti gue, ceweknya cantik, di otak gue gak bisa dipaksa untuk positif. Pasti terbesit kayak, dukunya dari mana nih? Hah? Pakai pelet apa lo? Ya kan pasti begitu. Karena menurut gue, orang-orang kayak gitu pasti bekerja keras lah gitu untuk mendapatkan pacar yang cantik. Tapi yang bikin gue sebel adalah banyak banget pasangan-pasangan yang selalu menunjukkan kemesraannya, kecintaan dia dengan pasangannya dengan menggunakan hal-hal yang menurut gue gak romantis banget gitu. Kayak contohnya teman gue tuh dia tuh selalu pakai baju yang couple sama pacarnya dengan alasan romantis. Kalau perkara baju couple dibilang romantis, pemain Juventus setiap main seragamnya sama. Apakah mereka romantis? Tidak. Gue gak pernah ngeliat Ronaldo cubit-cubitan pipi sama Bonucci, gak pernah. Gue gak pernah lihat. Apalagi, kalau perkara baju couple, orang yang ngelamar kerja outfitnya sama. Atasnya hitam atasnya putih bawahnya hitam. Apakah mereka romantis? Enggak. Mereka ngeluh semua. Ya, mereka ngeluh karena lamarannya ketahan satpam. Ya, asal kalian tahu gitu. Dan sejujurnya karena stand up gitu ya, bisa dibilang kehidupan gue berubah gitu. Bukan cuman secara finansial, tapi secara hal-hal yang menurut gue gak pernah gue alamin dulu. Sekarang bisa dibilang rumah gue penuh dengan yang namanya endorse. Hidup gue penuh endorse gitu, kayak aduh miss a thing gitu, kayak gak tahu lagi gitu gimana gitu. Terus kenapa tadi gue ngomong I don't miss a thing ya? Gue gak bisa mengendalikan bibir gue hari ini. Tapi bener kejadiannya emang karena stand up akhirnya di rumah gue banyak banget endorse. Kayak contohnya sekarang tuh di kulkas gue, semua minumannya berwarna semua. Ada kopi 1 liter, ada susu kurma 1 liter, kopi susu 1 liter. Emang dagang gue waktu itu emang banyak gitu minumannya. Dan kalau dibandingin sama kehidupan gue dulu, kehidupan gue sedih. Dulu di kulkas gue itu cuman ada botol sirup doang. Tapi yang dalamnya air putih. Tau gak sih? Gak beda jauh sama ketoprak. Tukang ketoprak tuh kan yang botolnya hijau dalamnya air putih. Yang di setiap alirannya pasti terdapat rasa jempolnya. Gitu. Ditahan gitu. Untuk makanan di kulkas gue makanan juga frozen. Ada nugget frozen, dimsum frozen, Elsa juga ada. Ada di freezer gue, ada sumpah. Gue lu gak percaya gitu sih. Dan itu semua yang gue dapetin bukan didapetin dengan gampang aja gitu, tapi dengan perjuangan juga gitu. Karena bisa dibilang ketika gue awal-awal masuk TV gitu, ketika kita masuk TV orang-orang pasti pada berpikiran kita pasti kaya. Enggak juga.
Gue dulu waktu pertama kali masuk TV, itu bukannya kaya malah makin susah. Karena teman-teman gue berpikiran kalau gue nih artis, padahal mah jobnya nggak ada. Tahu gak sih, teman-teman yang tiba-tiba datang gitu kayak WhatsApp gitu, "Hey Sel, apa kabar? Pinjam duit dong," gitu. Ada yang kayak gitu. Atau kalau misalkan kita lagi nongkrong gitu kan, lagi nongkrong. Yang ada beban untuk mentraktir mereka adalah kita. Artis-artis yang tidak pernah ada pekerjaannya gitu, kayak sedih banget gitu. Dan tapi gue tetap berjuang gitu. Bahkan gue inget banget dulu waktu awal-awal gue syuting, gue tuh diingetin sama orang wardrobe-nya. Jadi orang wardrobe-nya WhatsApp gue kayak, "Mas Marcel, tolong ya besok bawa baju yang bagus." Terus kan emang gue masih baru ya kan, dan akhirnya gue jawab dengan jujur, gue bilang, "Kak, mohon maaf, baju bagus di rumah saya nggak ada. Yang ada cuman kelakuan doang nih yang bagus." Itu juga kadang-kadang gue bilang. Terus akhirnya gue akhirnya beranikan diri. Sampai di lokasi, ya ampun gue ngerasain banget perbedaan antara artis yang baru sama artis yang lama. Kalau misalkan artis baru, dia permasalahan bikin kopi. Bikin kopi kalau artis lama, itu pasti dibikinin. Tapi kalau kita yang baru, kita harus bikin sendiri. Yang kalau kopinya kebanyakan dikit, kita dipelototin. Gue pernah begitu. Jadi gue pas lagi ngambil kopi, bang nih gue ngambil kopi, terus gue dipelototin gitu. Dan ketika mata gue ketemu sama matanya dia tuh seakan berbicara gitu. "Kesempatan lu ya, ambil terus, ayo, ampasnya mau lu bawa pulang kan, mau lu seduh lagi kan gitu." Kayak terintimidasi gitu. Bahkan dari segi make up, orang kalau artis lama make upnya aduh halus banget. Dia di make up tuh halus. Tapi kalau kita yang baru, kita di make up kayak berasa totok aura tau lu. Gitu, ditotok terus, bahkan kalau perlu dibekam muka kita. Karena emang itu yang gue rasain gitu perbedaannya. Dan kita kalau misalkan yang artis lama tuh kalau misalkan di make up gitu, omongannya juga ya ampun menenangkan hati. Kayak tiba-tiba ngomong, "Iya ampun, skincare-nya apa nih? Bagus banget. Ini mah gak usah di make up juga udah kelihatan make up." Tapi kalau gua, orang baru, dia ngomongnya nadanya sama, tapi kata-katanya beda. Lagi make up kan, "Iya ampun, debunya apa nih?" Gitu. Tebel banget. Ini debu periuk ya. Ini mah gak usah di make up ya, dikerok dulu aja lah gitu. Dikerok dulu gitu. Sedih banget gitu. Dan perbedaannya juga dari orang-orang sekitar rumah gue juga ada gitu. Dulu ketika gue sebelum jadi apa-apa gitu, sebelum stand up, sebelum masuk TV gitu, gue kalau ke warung, gue teriak, beli, ya ampun gak ada yang keluar. Karena takut diutangin. Bahkan dulu sempat ditempelin sama dia sedang sholat Jumat, padahal hari Kamis. Jadi sampai lupa gitu. Tapi sekarang ya ampun setelah gue stand up, main film, sinetron, banyak sekali gitu yang udah gue dapetin. Sekarang gue udah gak pernah lagi ke warung dia. Dia yang ke rumah gue sambil teriak jual gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, saya Mas Widianto. Terima kasih sudah menonton Shopee Canda. Yeay.